Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anakku. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar. Sebelumnya, Bapak ingatkan kembali untuk anak-anakku semua, jangan lupa mengisi daftar hadir yang sudah Bapak bagikan di linknya. Apakah suara Bapak bisa terdengar jelas? Pak. Dengar, Pak. Ya, untuk mengawali kegiatan belajar hari ini, sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kegiatan belajar ini kita awali dengan berdoa bersama. Ya. Untuk memimpin berdoa ini, Bapak persilahkan kepada Indra untuk memimpin teman-temannya berdoa. Silakan Indra Saputra. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Indra Saputra sudah memimpin teman-temannya untuk berdoa. Anak-anakku semua yang Bapak sayangi, sebagaimana kita tahu bersama sampai hari ini wilayah kita di Kecamatan Batu Putih masih belum terbebas dari pandemik COVID. Pada kesempatan ini Bapak mengingatkan kembali bahwa dimanapun kita berada, ya, mohon untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Sebelum masuk rumah, biasakan kita mencuci tangan menggunakan sabun dan pada air yang mengalir. Anak-anakku semua hari ini kita akan belajar materi baru, ya. Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah materi aljabar. Bapak akan membagikan layar, ya, share screen. Bagaimana tampilannya, sudah cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kompetensi yang kita harapkan dapat kita capai dalam pembelajaran ini tentunya yang pertama memahami pengetahuan, ya. Diharapkan kita bisa mencoba mengolah dan menyajikan. Kemudian kompetensi dasar, ya, yang diharapkan menjelaskan bentuk aljabar, ya, dan melakukan operasi pada bentuk aljabar. Kemudian kompetensi dasar yang berikutnya yaitu kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bentuk aljabar, ya. Gitu. Nah, kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, setelah melakukan pembelajaran, tentunya anak-anak itu semua sebagai peserta didik, ya, diharapkan dapat yang pertama memerinci unsur-unsur bentuk aljabar dan memberikan contoh bentuk aljabar. Tujuan yang berikutnya yang diharapkan bisa tercapai, dapat mengaitkan permasalahan sehari-hari ke dalam bentuk aljabar. Tujuan yang ketiga yang ingin dicapai, ya, setelah belajar materi ini, anak-anakku semua dapat memecahkan permasalahan nyata dalam kehidupan sehari-hari yang terkait dengan bentuk aljabar. Anak-anakku semua, ya, di sekitar kita tentunya tidak lepas dari hal-hal yang terkait dalam bentuk aljabar. Contohnya, ya, kadang-kadang kalau dalam perdagangan ataupun pertanian ataupun perkebunan, ya, karena di sekitar kita ini adalah sekitar wilayah perkebunan, tentunya banyak hal yang bisa kita kaitkan dengan bentuk aljabar. Misalnya banyak orang mengukur jumlah barang itu dengan satuan yang tidak baku. Contoh misalnya satu karung beras, satu karung pupuk, satu karung tepung, dan sebagainya. Atau mungkin satu keranjang apel, ya kan? Atau satu kardus buku, atau satu kardus minyak goreng dan sebagainya, ya. Hal-hal seperti itu tentunya
sangat banyak kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, hal seperti itu bisa nanti kita akan kaitkan dengan bentuk aljabar. Ya. Kan susah kita mau menghitung satu karung beras misalnya. Satu karung beras itu berapa kilogram kalau kita mau mengukurnya, kecuali memang sudah ada tulisannya dan dari pabrik dan sudah ditimbang, baru kita bisa mengetahui. Tetapi banyaknya beras, namanya beras itu biasanya digunakan ukuran berat, tapi menggunakan karung ya. Baik, anak-anakku semua ya, ini adalah seorang tokoh ilmuwan matematika yang sangat berjasa terhadap perkembangan ilmu aljabar. Beliau ini bernama Al-Khwarizmi, ya, seorang ilmuwan matematika. Berikutnya, Bapak punya masalah. Ya. Ini masalahnya. Suatu ketika, coba perhatikan, suatu ketika terjadi percakapan antara Pak Budi dan Pak Agus. Mereka berdua baru saja membeli buku di sebuah toko grosir. Pak Agus kelihatannya beli buku tulis banyak sekali berbicara. Kemudian Pak Agus menjawab, "Iya Pak, ini pesanan sekolah saya. Saya beli 2 kardus dan 3 buku. Pak Budi beli apa saja?" Pak Budi menjawab, "Saya hanya membeli 5 buku Pak. Ini untuk anak saya yang kelas 7. Dari percakapan tadi, kira-kira apa gambaran atau tanggapan dari anak-anakku semuanya terkait dengan percakapan tadi? Isinya apa? Mungkin ada yang bisa menjawab. 3 buku, Pak. Agus membeli 3 buku. 3 buku, Pak. 3 buku. Ada yang punya pendapat lain? Pak Agus membeli buku berapa? Beli 2 kardus, 3 buku. 2 kardus dan 3 buku. Ya. Informasi berikutnya, Pak Budi. Ya. Pak Budi di sini membeli buku berapa banyak? 5 5, buku. Pak. 5 buku, Pak. Ya. Apakah hanya 5 buku? 5 saja, Pak. 5 saja. Ya. Saja, Pak. Baik, 5 saja. Nah, dari permasalahan ini ada beberapa informasi yang kita peroleh. Yang pertama, Pak Agus tadi kan membeli 2 buah kardus dan 3 buah buku. Artinya membeli buku sebanyak 2 kardus dan 3 buah buku. Nah, sedangkan Pak Budi hanya membeli 5 buah buku. Dari informasi tersebut, lambang kardus dan buku ini itu kita bisa tuliskan ke dalam bentuk matematika, ya, kalimat matematika. Contoh, seandainya kardus, ya, kardus buku yang dibeli itu kita tuliskan dengan lambang X atau kita misalkan dengan X, maka Pak Agus itu membeli 2 kardus buku. Ingat, kardus buku kita misalkan X, berarti 2 kardus berarti 2X. Ditambah 3 buku. Ya, bukunya 3, berarti Pak Agus membeli buku sebanyak 2X tambah 3. Sedangkan Pak Budi hanya membeli 5 buah buku. Ya, itu ya. Itu contoh. Ya. Kemudian ada permasalahan kedua. Ini. Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah ini. Pak Agus membeli 2 kotak buku. Pak Agus juga membeli 3 kotak buku. Pertanyaan sekarang, berapa banyak buku yang dibeli Pak Agus dan Bu Agus?
oleh Pak Agus dan Bu Agus. Silahkan, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? 2 Pak. Membeli 2 Pak. Oke, Dengan merek yang ya. Pak Agus membeli 2. 2 apa? 2 2 buku. 2 kotak buku, ya. Bu Agus membeli berapa? 3 kotak buku. Oke, ingat. Pak Agus membeli 2 kotak buku dan Bu Agus membeli 3 kotak buku. Nah, sekarang berapa banyak buku yang dibeli Pak Agus dan Bu Agus? 5 5 kotak. kotak buku. Iya. Sehingga kalau semuanya, total semuanya yang dibeli oleh Pak Agus dan Bu Agus, keseluruhannya ada 5 kotak buku. Pak Doni membeli 2 kotak buku dan 3 buah buku. Pak Dharma membeli 5 kotak buku dan 8 buah buku. Pertanyaannya, berapakah jumlah buku yang dibeli oleh Pak Doni dan Pak Dharma? Kotaknya ada 7 Pak. Ya, berarti ada 7 kotak dan 11 buku. 13 buku. Berikutnya setelah ini kita akan belajar di dalam kelompok. Di dalam kelompok ya. Setelah ini Bapak akan membagi dalam kelompok. Nanti silahkan masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugasnya ya. Nanti silahkan melakukan diskusi di dalam kelompok masing-masing. Kita akan dilanjutkan diskusinya. Silakan berdiskusi, dikerjakan sama-sama. Jangan lupa dituliskan nama-nama kelompoknya. Pak. Ya, silakan dikerjakan. Ntar nomor 1, ntar dicari dulu masalahnya nomor 1, baru nomor 2 lagi. Waktu diskusi kita sudah selesai ya. Jadi anak-anakku semua silahkan kita kembali ke ruang kelas. Setelah ini nanti perwakilan dari kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya di kelas. Nomor 1 itu jawabannya Ibu Diana, saya beli 2 kardus dan 3 buku. Berarti variabelnya adalah P dan Q ya. Oke. Pak. Sekarang koefisien dari variabel P berapa? Silahkan anak-anakku sekalian mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak kirimkan di Google Classroom. Di bagian penilaian, anak-anakku semuanya, waktu mengerjakan penilaian sudah berakhir. Jika kalian mengirimkan, tentunya kalian sudah bisa langsung melihat hasil dari pekerjaan kalian. Ya. Anak-anakku semua yang berbahagia, ya. Itu tadi pembelajaran kita hari ini. Ya. Tentunya apa yang sudah kita lakukan, sudah kita pelajari hari ini, tentunya kita punya harapan agar bisa bermanfaat dan bagi kita semua. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya, untuk pertemuan berikutnya, anak-anakku semua pelajari atau dibaca penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Untuk mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini, tentunya kita akhiri dengan berdoa. Ya. Untuk itu kepada si Ananda Jeffrey mungkin bisa memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya. Teman-teman, sebelum kita selesai Zoom, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Jeffrey ya. Bagaimana perasaan atau kesan anak-anakku semua dengan pembelajaran hari ini? Tidak membosankan, Pak. Tidak membosankan. Tentunya kita akan berikutnya di pertemuan berikutnya dengan materi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Baik, mungkin hari ini pertemuan kita sampai di sini dulu. Pak akhiri pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari membawa manfaat dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.